Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Nugroho di kuliah from line ya. Ini mata kuliahnya Internet Working, materi yang kelima, bagian yang ketiga gitu ya. Untuk bagian yang kedua itu mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi RIP versi 1 gitu ya. Nah, di bagian yang ketiga kita akan mempelajari kekurangan dari konfigurasi RIP versi 1 ya, gitu kita akan bahas nantinya. Setelah tahu kekurangannya, nanti kita coba akan upgrade ya. Kita akan coba upgrade dengan menggunakan RIP versi 2. Nah, itulah ceritanya. Oke ya, langsung saja kita pelajari dulu. Sebelum nanti config, kita pelajari dulu perbedaan antara RIP versi 2 dengan RIP versi 1 gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sini perbedaan aja. Kalau kesamaannya ada di video sebelumnya. Nah, di perbedaan kali ini ada beberapa ya, ada 3 yang bisa saya tuliskan. Yang pertama itu adalah paket update yang berisi informasi rute atau alamat network itu akan dipertukarkan gitu ya antar router secara multicast. Artinya apa? Artinya pola pengiriman paket update tadi, misal R1 ngirim paket update ke R2 begitu ya. R2 ngirim paket update ke R1. Nah, cara mengirimkannya atau pola pengirimannya itu secara multicast gitu ya, secara multicast. Itu bedanya. Nah, ini secara multicast perbedaannya. Perbedaannya pola pengiriman paket update itu secara multicast. Kalau RIP versi 1 itu secara broadcast, masih ingat ya, secara broadcast. Nah, alamat multicastnya ini ya 224009. Nah, itu ya. Nah, kalau pertukaran paket update itu dilakukan secara periodik. Jadi setiap 30 detik sekali paket update itu akan dikirimkan oleh router ke router tetangganya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kategori routing protokolnya RIP versi 2 itu classless ya. Dia classless ya, classless, tidak memandang kelas gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Kalau RIP versi 1 itu masih classful, masih memandang kelas gitu ya. Oke, yang ketiga, RIP versi 2 support jaringan discontinuous. Kalau RIP versi 1 kebalikannya. Masih ingat jaringan discontinuous? Ya, kita akan bahas di sini jaringan discontinuous. Jaringan discontinuous itu adalah jaringan yang terpisah gitu ya. Discontinuous terpisah. Terpisah oleh apa? Perhatikan di sini. Untuk tipe jaringan yang A ini terpisahkan oleh kelas yang berbeda gitu ya. Oleh kelas yang berbeda. Ini wilayah jaringan yang kiri ini menggunakan kelas C ya, 192. Dia menggunakan kelas C. Kemudian yang tengah, wilayah network yang tengah, ini 10 menggunakan kelas A gitu ya. Untuk yang kanan gitu ya, wilayah ini dia 192 menggunakan kelas C. Perhatikan di sini. Jadi kelas C dipisahkan oleh kelas A gitu ya. Terpisah, discontinuous namanya gitu. Kedua, terpisahkan oleh subnet yang berbeda. Perhatikan topologi jaringan yang B gitu ya. Walaupun ini menggunakan kelas yang sama 192, 192, 192 yaitu menggunakan kelas C gitu ya. Tapi ini terpisahkan oleh prefix atau nilai SIMAS yang berbeda. Ini pakai prefix 28, ini pakai 25, ini pakai 28. Terpisah ya. Nah, itu dia kategori atau tipe jaringan discontinuous. Kalau RIP versi 2 support ya. Kalau versi 1 nanti ada kelemahan kalau dijumpai tipe jaringan seperti ini. Oke. Nah, karena kita membahas tentang kekurangan atau ketidakcocokan gitu ya. Kalau RIP versi 1 menggunakan tipe jaringan discontinuous, kita akan mempelajari itu ya. Nah, cara mempelajarinya itu pakai config aja ya. Jadi kita akan coba konfigurasi latihan gitu ya, praktikum. Nanti kita akan praktikum lagi, praktikum kedua. Ini ada 3 skema pengamatan nantinya, pengamatan jaringan. Ini yang pertama. Yang pertama kategorinya discontinuous ya, discontinuous. Perhatikan di sini. Ini menggunakan kelas B karena 172. Dia menggunakan kelas B. Yang ini wilayah network ini menggunakan kelas A ya, kelas A. Ini 10 ya. Yang ini menggunakan kelas B ya, discontinuous ya. Ya, terpisahkan oleh kelas A. Nah, ini kalau menggunakan RIP versi 1 itu nggak support deh. Kalau kita menggunakan RIP versi 1 ini nggak support ya, nggak support. Kita coba ya, kita coba.
Nah, kita akan coba konfigurasi dulu. Masih ingat cara mengkonfigurasi RIP versi 1? Ada di video sebelumnya ya. Nah, oke, kita coba dulu. Ini skema 1. Oke, betul. Nah, kita akan coba konfigurasi dulu ya. Kita akan coba konfigurasi di R1 dulu ya. Di R1 kita akan coba konfigurasi RIP di EVA01 dan EVA00. Oke ya. Nah, kita akan coba config. Kita akan coba config di R1. Di R1. Oke, di R1. Kita juga config itu ya di R1. Nah, pakai ini aja ya, pakai ini lebih jelas, lebih gede, lebih besar. Nah, ini kita akan coba aktifkan RIP di interface EVA01. Maka perintah pertama adalah router RIP ya, seperti biasa router RIP. Kemudian kita sebutkan network yang digunakan oleh si EVA01, yaitu 172.16.10 ya, 10.0 gitu ya. Atau kita bisa nuliskan 0.0 nggak masalah gitu ya, apa-apa gitu ya. Tekan enter gitu itu. Kemudian kita akan mengaktifkan di EVA00, berarti menyebutkan networknya ya. 10.10.10.0 atau pakai 10.0.0.0 nggak masalah gitu ya. Tekan enter. Kemudian kita akan coba lihat apakah si RIP itu aktif di interface EVA01 atau EVA00 dan EVA00 ya, pakai perintah show IP protocols gitu ya. Enter. Nah, kita lihat di sini udah aktif ya. RIP itu aktif di EVA01 dan EVA00 itu ya, jelas. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan konfigurasi RIP di EVA00 dan EVA01 di R2. Oke, sebaiknya diikutin ya. Nanti kalau sudah dilihat itu diikutin, dipraktekkan. Karena di pelajaran jaringan itu kalau nggak praktek nggak afdol. Gitu ya. Dipraktekkan biar lebih memahami. Oke, kita coba sekarang di R2 di sini. Ya, di R2. Saya ganti dulu. Bisa pakai ini. R2 ya. Sekarang kita aktifkan RIP di EVA00 dan EVA01 di R2. Oke. Perintahnya sama, router RIP gitu ya. Kemudian kita sebutkan networknya di EVA00 10.10.10.0. Boleh seperti ini ya? Boleh. Kemudian kita sebutkan alamat networknya di EVA01, yaitu network itu 172.16.00. Boleh, boleh. 20.0 boleh, boleh gitu ya, bebas. Asal dia pakai subnet kelas fullnya B gitu ya. Oke, kita tekan enter. Sudah ya, sudah selesai. Sekarang kita akan coba lihat isi tabel routing di R2 ya, pakai perintah show IP root. Show IP root. Nah, gitu. Kita coba perhatikan isi tabel routing di R2 gitu ya. Isi tabel routing di R2. Perhatikan di sini. Oke, kodenya masih C2. 2C, C2, 2C gitu ya. Di mana alamat networknya adalah 10.10.0 dan 172.16.20.0 gitu. Pertanyaan saya, pertanyaannya kenapa R2 tidak mendapatkan informasi alamat network 172.16.10.0? Kenapa gitu ya? Kenapa nggak mendapatkan itu? Nah, kita akan bahas gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat sini kan jaringan belum konvergen ya. Konvergen kenapa? Si R2 mungkin kita penasaran, mungkin masih ngirim paket, masih nunggu gitu ya. Kita coba lihat lagi. Nah, sama aja gitu ya. Masih belum mendapatkan informasi alamat network 172.16.10.0. Oke, jelas itu masalahnya. Nah, kita akan mencoba mempelajari kenapa si R2 nggak mendapatkan alamat network 172.16.10.0. Oke, jelas? Itu yang kita pelajari. Nah, itu. Nah, seperti ini ceritanya. Oke, ceritanya seperti ini. Kan R1 gitu ya, di sini ketika diaktifkan RIP di sini, RIP versi 1 di R1, maka R1 tadi kan akan membuat paket update. Itu biasa ya, dia akan membuat paket update ya, akan membuat dan mengirimkan gitu ya. Dia akan membuat paket update begitu dan mengirimkan. Pertanyaannya, isinya apa paketnya itu kan? Isinya apa? Nah, isinya adalah ini. Saya besar alamat network 172.16.10.0. Jelas ya? Isinya tuh ini, ya, yang akan dimasukkan ke situ, ya. Tapi masalahnya, karena yang digunakan adalah RIP versi 1 gitu ya.
Dan RIP file 1 itu kategorinya adalah kelas full gitu ya. Nah, ada permasalahan di sini. Karena kelas full itu akan memandang kelas gitu ya, akan memandang kelas. Ada proses N di situ ya. Ada proses N. Perhatikan di sini. Nah, sebelum si alamat network 172.16.10.0 dimasukkan ke dalam paket update dan dikirim gitu, ada proses N di sini. Ada proses N gitu oleh si R1, oleh si RIP versi 1 gitu ya. Nah, dilakukan proses N. Jadi gini. Jadi 172 gitu ya, 16.10.0 yang akan dikirimkan tadi dilakukan proses N dengan nilai subnet Mas default dari kelas B gitu. Karena digunakan ada kelas B ya, maka di N kan dulu ya. Masih ingat nilai subnet Mas defaultnya kelas B kan ini ya, 255.255.00 gitu. Di N kan di sini. Di N kan gitu ya, di N kan. Nah, hasil proses N seperti apa? Hasilnya adalah 172.16.00 gitu. Nah, hasil proses N tadi itu 172.16.00 yang akan dimasukkan ke dalam paket update ya, bukan yang ini ya. Nggak jadi, tapi hasilnya ya, hasilnya bukan yang ini, bukan yang utuhnya, tapi hasilnya. Jelas sampai sini? Nah, ini akan dimasukkan ke dalam paket update lalu dikirim ke R2 begitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, ketika di R2 menerima si paket update tadi yang isinya 172.16.00 gitu, si R2 melihat, melihat dulu dia punya nggak alamat network tersebut gitu ya. Dia punya nggak alamat tersebut, yaitu 172.16.00 gitu ya. Kita lihat dulu ya dalam tabel routing ya. Kita lihat dulu di dalam tabel routing si R2. Punya nggak 172.16.00 gitu ya. Kalau dilihat sekilas sih nggak punya ya. Yang ini 172.16.20.0. Yang ini 10.10.10.0. Ini jelas beda lah ya 10. Nah, ini aja lah 172.16.20.0 gitu ya. 172.16.20.0 yang dia punya, perhatikan di sini, yang dimiliki oleh si R2 dalam tabel routing gitu ya. Saya ganti warnanya hitam. Yang dimiliki oleh si R2 dalam tabel routing tadi kan ini ya, informasi 172.16.20.0 kan gitu ya. Nah, secara kasat mata ini beda kan, 172.16.20.0 yang ini 172.16.00 gitu ya. Tapi kenapa si R2 nggak menyimpan informasi alamat network ini ya, 172.16.00 gitu ya. Alasannya ini, alasannya karena si R2 tadi kan mengaktifkan RIP versi 1. RIP versi 1 kategorinya kelas full, mandang kelas. Maka R2 itu sebenarnya dia akan melakukan proses N dulu dari informasi yang dia miliki. Ini kan 172.16.20.0 ya. Jadi dia proses N tuh, di N kan dengan nilai subnet default yaitu berapa? 255.00 gitu ya. Dia N kan begitu. Dia N kan hasilnya adalah 172.16.00. Oke. Nah, dari sini ketahuan ya kenapa nggak nyimpen. Karena kalau dia hasilkan proses N, ini sama dengan ini ya. Sama dengan apa yang dia miliki, dia dapatkan. Dia dapat 172.16.00. Kemudian dia lihat dalam tabel routing, ternyata ada tuh kelas fullnya 172.16.00. Karena sama ya, karena sama maka informasi alamat network yang dia dapatkan dari si R1 oleh si R2 nggak jadi disimpan. Oke, nggak jadi nyimpen deh gitu. Kira-kira sama, karena saya juga punya gitu. Nah, itu alasannya. Itu alasannya kenapa R2 nggak menyimpan informasi alamat network yang dimiliki oleh si R1 yaitu 172.16.10.0 gitu. Jelas ceritanya ya. Nah, itu kalau kita lihat di proses kirim dan terima protokol routing RIP di R1 juga sama tuh. Kita lihat ya. Pakai perintah debug IP RIP itu sama tuh. Kita lihat sebentar ya karena dia agak lama, 30 detik sekali ya. 30 detik sekali dia akan proses kirim gitu ya. Kita coba lihat sebentar gitu ya. Nah, kok lama? Sebentar. Nah, kok belum kelar. Nah, udah ya, receive. Oke, tapi kita lihat yang sending, yang kirim. Kita coba tunggu dulu. Iya, sudah ditunggu.
Kok lama gitu ya? Sudah. Jadi Andi bug all. Deh. Nah, kita lihat di sini. Di R1 kita lihat proses sending ke interface FA00. Perhatikan ya, FA00. Nah, kita akan coba lihat di sini. Sending, sending FA00. Ini ya, FA00 ya. Sending ke interface FA00. Perhatikan di sini. Yang dia kirimkan adalah, perhatikan, 172.16.00. Nah, sama ya. Kenapa kok 172.16.00 yang dikirimkan? Tidak utuhnya 172.16.10. Karena ada proses N tadi. Ada karakteristik classful tadi. Gitu. Ya, itulah mengapa si RIP versi 1 nggak support untuk tipe jaringan yang discontinuous. Jelas alasannya ya? Itulah alasannya. Ya, itu. Nah, sekarang kalau tidak konvergen tadi, si R2 nggak mempunyai alamat 172.16.10, masalah nggak? Ya masalah tadi kan. Nah, kalau membuktikan masalahnya, kita bisa coba buktikan. Buktinya dengan cara apa? Kita coba ping ya. Kita coba ping. Ini sudah ya, R1 sudah, R2 sudah. Kita di skema 1, kita coba ping dari PC1 ke PC2. Ya. Ini sudah saya kasih IP. Oke, sudah ya. Oke, kita coba di sini. Kita coba di PC1 desktop. Sebelumnya sudah saya kasih IP ya. Kita coba config. Nah, kita coba di PC2. PC2 tuh 172.16.20.10. Oke, kita coba ping 172.16.20.10. Nah, bisa nggak? Unreachable. Nah, kenapa di sini unreachable? Nah, kenapa unreachable ya? Nah, kita coba berarti lihat. Ya iya, unreachable. Karena apa? Kenapa di sini unreachable? Oke, kenapa unreachable tadi? Karena unreachable kan? Karena di tabel routing R1 nggak punya informasi tentang alamat network. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Show IP route. Ya, dia nggak memiliki alamat network si ini ya, si PC2 ya, 172.16.20.0 gitu kan, masalah ya. Nah, ini nggak ada. Oke, gara-gara nggak ada, maka PC1 nggak bisa ping ke PC2. Jelas sampai sini? Oke, itulah masalahnya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan masalahnya. Masalah dilanjutkan. Nah, kita belajar dengan skema pengamatan jaringan 2. Oke, untuk skema pengamatan jaringan 2 gitu ya, pengamatan jaringan 2 ini nggak masalah sebenarnya. Ini nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Oke, ini nggak masalah. Kalau kita menggunakan skema ini, walaupun ini discontinuous ya, discontinuous, perhatikan. Ini network yang kiri pakai kelas C, itu nomor 2 ya. Yang tengah pakai kelas A ya, 10. Yang kanan pakai kelas C juga ya, discontinuous ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini. Ketika si R1 ngirim paket update ya, ngirim paket update gitu kan. Oke, isinya adalah hasil dari proses N masih ya, hasil dari proses N antara 192, 168, 10, 0 yang ini ya, yang ini. Saya N-kan dengan subnet mask defaultnya kelas C, yaitu 255, 255, 255, 0 gitu ya. Saya N-kan. Hasilnya adalah 192, 168, 10, 0. Nah, hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam paket update. Jelas ya? Ini yang akan dimasukkan ke dalam paket update. Nah, kasihlah ke R2 gitu. Dikasih ke R2. R2 nyimpen nggak? Pertanyaannya. Menyimpan tidak? Pertanyaannya ini gitu ya. Menyimpan tidak? Gitu ya. Menyimpan tidak? Perhatikan. Sekarang kita coba. Ya, hampir sama alamatnya, hampir sama. Ini kan 192.120.0 gitu ya. Yang dilakukan oleh si R2 ini dulu, ini yang 192.20.0 ini dilakukan proses N dulu gitu. N dulu. Jadi kita coba proses N ya. 192 168 20 0 di N-kan dengan classful-nya ya, saya classful 255 255 255 0 ya. Ini IP-nya, network-nya, ini sampai masnya di N-kan gitu ya. Hasilnya adalah 192 168 20 0. Oke, perhatikan di sini
Oke, ternyata antara yang dia miliki, yang dia hasilkan, ini berbeda. Ya, berbeda kan? Tidak sama kan? Yang ini 192.1820, yang ini 10.0. Maka ketika dia dapat, si R2 dapat, tuh simpen tuh jadinya. Simpen jadinya, dia simpen, tambahin di sini. Dia simpen di tabel routing. 192, 168, 10.0. Jadi ini nggak masalah tuh. Walaupun discontinuous, kalau seperti ini nggak masalah. Nggak masalah. Mau buktinya, kita coba ya. Nggak masalah ini, nggak masalah ya. Oke, tapi yang masalah tadi tuh, yang ini, yang dijumpai ini kelas B seperti ini ya. Karena di subnetting, di subnet. Kalau ini nggak di subnetting ya, seperti itu. Nah, kita coba buktikan ya. Saya sudah membuat tadi topologinya. Oke, yang ini sudah ya, skema 1 sudah saya close ya, no. Saya buka skema 2, yang ini skema 2 ya. Oke, kita coba aktifkan RIP di EVA01 dan EVA00. Oke, itu ya. Kita coba aktifkan di EVA01 dan EVA00. Oke, N. Oke, configure terminal. Itu ya. Kemudian router RIP itu, oke, router RIP kemudian biar kelihatan di sini ya. Oke, kemudian saya aktifkan di EVA01 berarti network 192.168.10.0 gitu ya. Kemudian diikuti dengan EVA00 berarti network 10.10.10.0 gitu ya. Oke, selesai di R1 ya. Sekarang kita aktifkan EVA00 dan EVA01 di R2. Kita aktifkan ya di R2 ya. Oke, kita aktifkan di R2 ya. Oke. Kita pakai yang PowerPoint saja karena lebih besar gitu ya. Oke, kita aktifkan di sini enable ya. Google terminal, router RIP gitu kan, router RIP. Kemudian network 10.10.10.0 di EVA00, kemudian network 192.168.20.0 gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, pertanyaannya coba kita perhatikan isi tabel routing di R2. So IP root ya. Nah, ini kelihatan kan? Nggak masalah, dapat tuh ya, sesuai dengan cerita kita tadi, dapat. Rasanya tadi ya, sudah ya. Rasanya sudah, walaupun discontinuous, tapi kalau yang tipe jaringan ini, pengamatan ini nggak masalah untuk RDP1 ya. Nggak masalah itu, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Jadi kalau coba kita ping tuh ya, coba ping dari P1 ke P2, itu nggak masalah tuh. Udah saya kasih IP belum ya? Oke, sudah. Oke, di desktop, IP configuration, IP config dulu. Coba ping ke PC2. PC2 adalah 192.168.20.10. Ping ke 192.168.20.10. Nah, apakah ada masalah gitu ya? Apakah ada masalah? Kita coba RTO, oke. Ya, bisa ya? Bisa tuh. Bisa. Nah, bisa. Nah, terbukti ya. Jadi tidak semua jaringan yang tipenya discontinuous RIP nggak support. Tergantung dari alamat network yang kita berikan, pola pengamatan yang kita berikan. Nah, itu ya. Kesimpulannya itu, tergantung dari situ, ya, tergantung dari situ. Oke. Mohon maaf, video ini cukup panjang ya. Lanjut ya, satu lagi ya. Ini skema pengamatan 3. Nah, kita belajar yang skema pengamatan 3. Oke, kita close. Ini pengamatan 2 udah selesai ya. No, kita coba sekarang di skema pengamatan 3. Ini yang nanti kita coba langsung ke upgrade di RIP versi 2 ya. Upgrade RIP versi 2. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Agak panjang videonya. Oke, lanjut ya. Bagi teman-teman bisa ngopi dulu lah, karena mungkin tadi pusing gitu ya. Ngopi-ngopi dulu, atau ngeteh atau apa, es teh atau apa yang dingin-dingin dulu, baru kita lanjut gitu ya. Nah, ini kita lanjut yang skema pengamatan jaringan 3. Ini discontinuous juga, yang terpisahkan oleh subnet yang berbeda. Ya, ini /25/25/28 ya. Ini discontinuous ya. Ini masalah ya. Ini masalah. Oke, kita langsung aja ya. Saya jangan jelaskan dulu, saya praktek dulu aja ya. Kita praktek dulu aja. Kita praktekkan dulu aja. Mohon maaf, ini pakai subnetting ya. Ini pakai subnetting. Ya, ini subnetting ya. Ini saya perhitungan subnetting seperti ini ya. Sekilas aja ya. Kalau masih belum paham juga tentang subnetting, pelajari video sebelumnya ya tentang proses subnetting gitu ya. Oke, ceritanya ini.
alamat dasarnya adalah 192.168.20.0. Ini dasarnya. Kemudian di subnetting dipecah dengan /25, hasilnya 2 sub ya, 1 2 itu ya. Nah, kemudian yang ini yang 20 ini pakai /25 itu ya, pakai /25 itu digunakan untuk yang tengah. Untuk yang tengah yang ini. Oke. Nah, kemudian yang ini yang sub yang kedua, subnet yang kedua ini dipecah lagi dengan /28. Ketemunya ada 1, ada 2, ada 3 ya, seperti itu. Dan seterusnya, sebenarnya panjang nih. Oke, kemudian yang ini yang awal, yang 1 ini untuk yang kiri ini, 128 ya, ini ya. Yang 128 ini untuk yang kiri. Yang alamat untuk yang kiri. Oke, seperti itu. Kemudian 144 yang ini untuk yang kanan. Gitu ya. Aduh, kemudian nggak pusing ya. Nah, itu sekilas tentang subnettingnya, prosesnya. Jadi dia di subnet, kemudian dimasukkan di pola pengalamatan di jaringannya. Kira seperti itu ya. Nah, balik lagi ke topiknya tadi. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ceritanya kita akan tadi config ya. Kita akan coba config. Kita coba config. Confignya sudah saya siapkan tadi. Saya sudah siapkan di ini skema 3 ya. Oke, skema 3. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Nah, kita aktifkan RIP di EVA01 ya. Kita akan RIP di EVA01 gitu ya. Oke, apakah namanya sudah? Oke, sudah. Oke. Di EVA01 kita aktifkan RIP-nya di EVA01. Oke, seperti ini. Nggak kelihatan juga apa kebesaran ini? Segini mungkin ya. Oke. Aduh, sama aja. Gini lah, lumayan ya. Oke, seperti biasa configure terminal, kemudian router RIP gitu ya. Kemudian network 192.168.20.0. Nggak masalah ya, itu. Akan sama aja. Kalau 20.0, perhatikan konsep pengaktifkan RIP, ini akan aktif dua-duanya. Di EVA01 atau di EVA00. Buktinya kita lihat ya. Pakai show IP protocols ya, seperti itu. Nah, sama ya. Jadi walaupun kita gunakan satu perintah saja, ini aktif di dua-duanya, di EVA00 dan EVA01 gitu ya. Oke, begitu pula yang di router 2. Di router 2 kita pakai satu baris saja perintahnya ya, seperti itu. Oke, enable configure terminal router RIP begitu ya. Di R2. Oke, di R2 kita gunakan satu perintah aja networknya. Oke, network 192.168.20.0 gitu ya. Oke. Mau bukti kita coba ya. Show IP protocols. Nah, aktif dua-duanya ya. Nah, oke. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Oke, masalahnya ini. Masalahnya ini. Kita lihat di tabel routing di R2 ya. Show IP root. Oke, show IP root. Nah, kelihatan nggak masalahnya? Masalahnya adalah di R2 di sini, di R2 ini nggak mendapatkan informasi alamat yang spesifik, yaitu yang jadi yang ini 192.168.20.128. Dia nggak punya kan, nggak mendapatkan itu, ya betul kan? Nggak ada. Yang ada adalah 192.20.144. Oke, kita coba sekarang apa sih penyebabnya, gitu ya. Jadi yang dimiliki di dalam ini ya, ditaruh di atas aja lah ya, di dalam tabel routingnya awal apa? CR2, tabel routingnya awal CR2 itu seperti ini informasinya. Lupa saya. Oke, lupa, maaf. Apa tadi? 20.0, 20.0 dan 144. Oke. Informasinya adalah ini ya. 192.168.20.0 dan 192.168.20.144 begitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Dia nggak punya ini 192.168.20.128. Tahu penyebabnya? Nah, kita coba ya, kayak tadi sama aja proses analisanya. Oke, kan RIP diaktifkan di R1 tuh ya. RIP versi 1 diaktifkan di R1. Kemudian R1 akan membuat paket update begitu ya. Membuat paket update. Ya, isinya apa? Isinya sebentar. Isinya yang ini 192 ya, 192, 168, kemudian 20, kemudian 128 itu di-end-kan dulu tuh dengan nilai sitemask
default ya. Ini IP-nya di-N-kan dengan nilai sama default yaitu 255.255.255.0 gitu ya. Di-N-kan begitu, di-N-kan. Hasilnya adalah 192.168.20.0 gitu ya, hasilnya gitu kan. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam paket update ya. Ini yang akan dimasukkan dalam paket update gitu, lalu dikirim ke R2. Oke, pertanyaan saya, R2 menyimpan gitu kan? Apakah R2 akan menyimpannya gitu kan? Tanda tanya besar. Caranya gimana? Caranya dia akan meng-N-kan alamat network yang dia miliki, yaitu 2 kan, 20.0 dan 2144. Ini kan 2 ini. Salah satu aja ya. Yang tidak sama deh. Ini sama deh ya. Ini jelas kelihatan. Dia punya 20.0 ya. Oke, udah ketolak duluan sebenarnya. Ketolak duluan karena dia punya tuh. Ini kan. Jadi karena sama nih dengan ini, maka tidak jadi disimpan gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, walaupun kita pakai yang ini ya, kelihatan beda lah. Ini yang ini ya, kelihatan yang beda. Yang kedua, baris kedua. Ini beda kan kelihatannya? Kelihatannya beda. Tapi kita coba telaah dengan proses N ya. Kita coba N ini ya. 192, 168, terus 20, 144 gitu kan. Kita coba N-kan dengan ini, dengan set mas defaultnya itu 255.255.0. Hasilnya adalah di N-kan 192.168.20.0 gitu kan. Jadi itu hasilnya. Perhatikan, sama aja ya. Sama aja, jadi sama kesimpulannya, tidak jadi disimpan gitu. Itu alasannya, gitu. Jadi ini kalau tipe disk control seperti ini nggak support tuh RIP versi 1 ya, nggak support dia. Oleh karena itu kita perlu upgrade. Nah, sesuai dengan judul. Kita perlu upgrade ke RIP versi 2. Nah, kita coba upgrade ya. Kita ceritanya mau upgrade ke RIP versi 2. Oke. Nah, siap ya. Kita coba upgrade ke RIP versi 2. Nah, di R1 dulu ya. Bagaimana cara upgrade-nya? Gini cara upgrade-nya ya. Cara upgrade seperti ini. Oke. Router RIP gitu ya. Version 2. Gampang banget ya. Nah, prakteknya gampang banget, teorinya susah gitu. Teorinya panjang. Oke. RIP version 2. Nah, seperti itu. Udah upgrade tuh. Coba lihat ya, seperti ini. Show IP protocols. Ya, seperti itu. Kita coba lihat sini. Perhatikan. Perbedaan dari versi 1 versi 2 di sini. Dia send 2, receive 2, artinya apa? Kemampuan send itu pakai versi 2. Kemampuan receive terima pakai versi 2. Gitu, bedanya itu. Kita simak bedanya dengan R2 ya. R2. Perhatikan di sini. Show IP protocols gitu ya. Show IP protocols, perhatikan. Kalau kemampuan kirim 1 itu hanya versi 1 gitu ya, versi 1. Tapi receive itu dua-duanya, bisa versi 1 atau versi 2. Artinya itu ya, 21 itu. Bisa menggunakan versi 1 atau RIP versi 2. Itu ya, jelas ya. Nah, dari sini kita upgrade dulu tuh, upgrade dulu router RIP gitu ya. Router RIP version 2. Oke, selesai. Nah, begitu aja. Kita coba kalau udah di-upgrade, masalah nggak pakai perintah show IP root untuk melihat isi tabel routingnya. Nah, sekarang ada itu ya. Ada 192, 128, 20, 128. Oke, beres. Seperti itu ya, seperti itu. Udah gitu aja, di-upgrade selesai. Nah, oke, perhatikan di R1 sama juga ya, di R1 kalau kita lihat tabel routingnya, show IP root ya gitu ya. Sama, dia punya tuh 144. Nah, selesai ya, seperti itu 144 selesai. Ini artinya apa itu? Administrative distance dan metriknya. Oke, selesai. Prakteknya gampang ya, ada teorinya agak panjang. Nah, itu. Jadi seperti itulah kita upgrade. Kalau kita coba ping nih dari P1 nggak masalah sekarang ya, nggak masalah. IP config ya. Belum saya kasih IP, maaf ya. Ternyata belum saya kasih IP. Oh, nggak masalah. Kita coba kasih IP ya. Di R1 config. Berapa sih IP-nya? Oke, kita coba nyontek dulu. Coba nyontek dulu ya. Oke, 192, 168, 20, 130 katanya ya. Oke, 130. Saya copy dulu.
pakai ini bukan cas 24 tapi 240 karena cas 28 ya. Dan sini saya paste, saya gunakan alamat gateway-nya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut di PC 2. Ini belum kasih IP juga kayaknya. Oke, saya belum kasih IP juga. Oh, sudah. Oke, sudah. Nah, yang PC 1 aja yang belum. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba ini ya, coba ping ya. Ini IP config dulu, kita ping ke gateway, harusnya bisa lah ya. 192.168.21.29 bisa. Kita coba ping ke PC 2 ya, ping ke PC 2 yaitu ping ke 192.168.21.46. Oke. 146. Kita coba apakah bisa. RTO? Waduh. RTO lagi, apa masalahnya? RTO lagi? Oh, bisa. Jadi deg-degan saya. Oh, bisa ya? Oke, bisa. Oke. Oh, bukan pakai tadi. Nah, ini dia. Bisa ya? Nah, begitulah ceritanya. Materi kita ya, materi kita tentang apa sih? Ini judulnya ya. Tadinya tentang kekurangan di versi 1 sudah saya bahas ya. Kemudian bagaimana cara upgrade ke versi 2. Gampang ternyata upgrade-nya. Konsepnya agak lama gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Oke, terima kasih gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, materinya tadi itu saya akhiri ya. Saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.